Halo sobat pecinta film, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita Filmex yang mengulas tentang alur cerita film, rangkuman film, dan review film-film yang menarik. Di video kali ini, Filmex akan mengulas alur cerita film yang berjudul The Housemaid yang dirilis pada tahun 2016. Film ini bergenre horor dewasa, ya yang menurut gue bakal seru sih saat kita bahas. Tapi tenang, meski film ini bergenre horor, tapi nyatanya di film ini kita juga bakal disuguhin banyak adegan-adegan yang panas. Oh ya, sebelum lanjut menonton, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar sobat tidak ketinggalan update video selanjutnya. Di awal film, kita akan dibawa ke sebuah perkebunan yang di sana terdapat sebuah rumah tua. Kemudian ada seorang wanita yang bernama Lynn. Dia berjalan membawa sebuah lentera. Tak lama kemudian, dia pun dikejutkan oleh suara pintu dan teriakan kesakitan dari kamar Sebastian. Lin mencoba memanggil Sebastian, akan tetapi hanya dijawab dengan jeritan-jeritan. Selang beberapa detik, suara itu lenyap. Kemudian Lin mencoba memeriksanya. Lin sontak menjerit karena melihat mayat Sebastian dengan luka di sekujur tubuh dan darah segar hampir memenuhi lantai dan kasurnya. Singkat cerita, Lin saat ini berada di kantor polisi. Di sini Lin diperiksa sebagai saksi atas terbunuhnya Sebastian. Polisi pun menanyakan sejak kapan Lin berada di Sakat, yaitu rumah di mana Lin bekerja sebagai pembantu dari pengusaha perkebunan. Lin pun mulai menceritakan awal mula ia bekerja di Sakat. Lin datang dari desa kecil dan mencari pekerjaan. Di desanya tidak banyak lapangan pekerjaan karena desanya dibom oleh penjajah Prancis. Lin memasuki rumah mewah dengan guyuran hujan lebat. Dengan kedinginan, Lin mencoba mengetuk pintu rumah tersebut dan dibukalah oleh seorang pembantu tua yang bernama Han. Han pun menanyai Lin, ternyata Lin seorang yatim piatu yang disebabkan pembantaian keji yang terjadi di desanya. Dan untuk mendapatkan pekerjaan, Lin sudah berjalan sejauh 40 kilometer. Han pun akhirnya iba. Lin diterima menjadi pembantu di rumah itu. Singkat cerita, di hari pertama kerja, Lin bertemu pembantu lainnya yang ada di rumah tersebut. Pembantu itu pun bercerita kalau perkebunan itu adalah tempat kerja paksa pengusaha Prancis. Dan pribumi Vietnam dicambuk sampai mati. Mayatnya dikubur di bawah pohon karet. Makanya perkebunan tersebut subur. Namun banyak tangisan hantu di pohon tersebut kala malam hari. Tidak hanya dibunuh, istri pekerja pun diperkosa oleh penjajah Prancis dan anak-anaknya dipisahkan dari orang tuanya. Di dalam kamar ada seorang Madame Camille, yaitu istri dari Kapten Laurent atau nama lainnya Sebastian, yang kesepian karena ditinggal berperang oleh Sebastian. Saking kesepian menunggu, Madam pun depresi dan membunuh anaknya dengan cara menenggelamkan anaknya di dalam bak mandi. Setelah sadar akan apa yang dilakukan, Madam pun ikut bunuh diri dengan cara menenggelamkan dirinya ke dalam danau. Menurut rumor, arwah Madam menjadi arwah gentayangan di perkebunan. Kejadian itu menjadi kisah kelam dari perkebunan tersebut. Esok harinya, Lin mendapat arahan dari Han mengenai apa saja yang harus dilakukan dan mengajaknya berbelanja ke pasar. Di perjalanan, Han menyampaikan untuk tidak membahas kisah Madame Camille dan anaknya kepada siapapun, khususnya Sebastian, karena menjadi luka mendalam bagi Sebastian. Di malam harinya, tiba-tiba lampu rumah mati. Itu hal yang wajar karena pasokan listrik pada saat itu belumlah stabil. Lin pun tidur dan bermimpi memasuki kamar dari Madame Camille. Dan di situ hal seram mengagetkan Lin sehingga dia terbangun. Di luar rumah, Sebastian datang dari medan perang. Pembantu lainnya segera menghampiri ke mobil dan ternyata Sebastian terluka karena tembakan. Dan momen itu adalah pertama kali Lin bertemu dengan Sebastian. Saat peluru akan dikeluarkan dari tubuhnya, Sebastian merintih kesakitan. Lin membersihkan bekas darah yang tercecer di lantai. Keesokan paginya, Lin mengantarkan sarapan untuk Sebastian. Lin pun mencoba mengusap keringat yang ada pada wajah Sebastian. Namun Lin dikagetkan dengan teriakan Sebastian. Lin akhirnya meninggalkan kamar tersebut.
Sesaat kemudian, Han menyampaikan bahwa akan cuti selama sepekan dikarenakan ibunya telah sakit dan akan menjenguknya. Han memberikan tugas kepada Lin untuk merawat Sebastian selama Han cuti. Dengan telaten, Lin pun merawat Sebastian dari memberinya makan dan membasuh memandikan Sebastian. Terdengar suara trompet dari perkebunan. Ternyata itu dari mandor kebun, yaitu Mr. Chow, sedang memantau pemanenan getah karet. Mr. Chow ini seorang yang sangat kejam, dan seakan raja di perkebunan tersebut. Dari balik pohon, Lin melihat Mr. Chow akan memotong tangan pekerja wanita karena wanita tersebut melakukan kesalahan. Dan, clang, tapi ya gitu, nggak kena. Malam harinya Lin dibangunkan oleh Yu. Lalu mereka bergegas ke kamar Sebastian karena Sebastian sedang kritis. Nyonya Yu mencoba mengobati dengan ramuan timur. Padahal Han melarang pengobatan itu karena darurat, maka dilakukanlah. Ternyata pengobatan ini dengan sistem mistis. Dengan memanggil arwah dari Madam dan datanglah Madam ke kamar tersebut. Paginya semakin akrablah Lin dengan Sebastian. Lin melayani segala keperluannya hingga memandikannya. Di sini kelihatan ya kalau Kapten dan Lin agak gimana gitu. Namun hal tersebut membuat hantu Madam mungkin iri sehingga menampakkan dirinya dan menakuti Lin melalui cermin. Lin pun memecahkan cermin tersebut menggunakan tangan hingga terluka. Lin penasaran, ingin melihat foto dari Madam. Namun, Nyonya Yu melarangnya karena berbahaya. Namun, karena desakan dari Lin, akhirnya Nyonya Yu memperlihatkannya. Di situ, Lin dapat melihat foto Madam, Kapten, dan Han semasa muda. Nyonya Yu pun bercerita bahwa mayat Madam tidak dapat ditemukan di dalam danau sampai sekarang. Singkat cerita, tibalah saat libur tahun baru, di mana semua pekerja mendapatkan cuti selama 1 minggu. Nyonya Yu pun pamit kepada Lin untuk pulang kampung. Karena Lin hidup sebatang kara, maka Lin masih tetap tinggal di rumah Sebastian. Sebastian mengajak Lin berjalan-jalan menggunakan mobilnya. Di sini terlihat Lin sangat canggung, namun akhirnya mereka bisa lebih akrab. Lin pun akhirnya diajari untuk nyopir mobil. Kelihatan ya guys, ada rasa di antara mereka. Di dalam rumah, Sebastian menyuruh Lin menemani untuk makan. Sehabis makan, lalu mereka berdua pun bersiap-siap untuk... Ya, gue tahu bagian adegan yang kayak gini kan, yang kalian tunggu-tunggu. Keesokan harinya datang sebuah mobil dan keluarlah seorang wanita cantik bule yang ternyata adalah tunangan dari Sebastian. Lin agak cemburu dengan kedatangan Madam Bule ini. Lin menjadi asisten Madam Bule selama Madam berada di rumah tersebut. Malamnya, tanpa sengaja Lin melihat Madam sedang menggenjot Sebastian. Dan Lin pun cemburu karena harus berbagi lontong milik Sebastian. Di lain kesempatan, Lin melihat arsip pekerjaan yang pernah bekerja di perkebunan itu. Lin pun menangis, mungkin saja ada keluarga Lin di dalam arsip tersebut. Madam Bule mempergoki Lin saat membuka arsip itu. Madam Bule juga tahu hubungan antara Lin dengan Sebastian. Sehingga Madam Bule menjebak bahwa Lin telah mencuri gelang dari Madam Bule. Bukannya Lin yang diusir, malah Madam Bule yang diusir dari rumah tersebut. Ya, mungkin Sebastian lebih jatuh cinta kali ya dengan si Lin. Dan akhirnya Madam Bule pun pergi dengan sebuah ancaman akan melaporkan Sebastian kepada keluarganya di Paris. Sebastian menemui Lin di kamarnya dan meminta maaf kepada Lin karena telah membuatnya cemburu. Setelah dimaafkan, terjadilah kembali mantap-mantap antara majikan dan pembantunya yang selalu kalian tunggu-tunggu. Nah, sedangkan si Madam yang lagi perjalanan pulang mendapat sebuah petaka. Saat itu, Madam Bule melindas mayat atau hantu dari Madam Camille. Yang pada akhirnya, Madam Bule malah dilindas balik. Ya, namanya juga hantu, bebas dong mau gimana cara ngebunuhnya. Tak hanya Madam Bule, Nyonya Han juga menjadi korban keganasan Madam Camille dan dibunuh dengan cara digantung di pohon karet. Mr. Chow juga menjadi korban pembunuhan dari hantu Madam Camille dengan cara dikambak dan menyebutkan bahwa Mr. Chow telah berkhianat.
Singkat cerita, Sebastian berpamitan kepada Lin untuk pergi berperang kembali karena lukanya telah sembuh. Namun Lin melarangnya karena takut Sebastian terbunuh. Di sini romantis juga ya. Dan tahu sendirilah kalau hal-hal kayak gini yang udah berbau-berbau romantis, endingnya ya mantap-mantap lagi. Alur cerita kembali ke awal film. Lin berada di kantor polisi dan sedang diinterogasi. Lin membuat pengakuan atas kejadian yang ia alami. Namun, ada yang janggal dari cerita tersebut. Di sebuah kafe, Lin ketemu dengan lelaki muda yang itu ternyata adalah kakaknya. Ternyata setelah ditelisik kejadian sesungguhnya adalah keluarga Lin adalah budak perkebunan itu. Kedua orang tuanya telah dibunuh oleh Mr. Chow dan Nyonya Han atas perintah Sebastian dengan cara digantung di pohon karet. Dan ternyata hantu Madam Camille adalah Lin sendiri yang menyamar menjadi hantu. Di penghujung film diperlihatkan Lin sedang menggali kuburan orang tuanya di bawah pohon karet yang telah lama sudah Lin cari-cari. Dan di situ Lin sedih dan ikut berbaring bersama tulang belulang orang tuanya. Dan film ini pun selesai. Menurut saya, film besutan Derek Nguyen ini mungkin bakal jadi salah satu film bergenre horor dewasa favorit saya. Film yang berlatar waktu penjajahan di Vietnam berdasarkan kisah nyata, menjadi film yang menarik dan cukup menegangkan. Ada kisah cinta antara majikan dengan pembantunya, namun bukan hal itu yang menjadi sorotan utama saya, melainkan kisah anak kecil yang melihat orang tuanya terbunuh dan menunggu puluhan tahun hanya untuk membalaskan dendamnya. Dengan cara menjalin cinta dengan pembunuh orang tuanya yaitu Sebastian atau Kapten Lauren. Banyak orang yang tidak menyangka kisah mistis ini dibuat hanya untuk melancarkan balas dendam akan keluarganya. Nah, gimana menurut kalian? Film ini sangat menarik bukan? Dan sebelum berpamitan, gue mau ingetin lagi. Bagi kalian yang ingin melihat rangkuman film menarik lainnya, silahkan buka di channel Filmex. Oke, sekian dulu pembahasan film kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini dan selamat menonton video selanjutnya. Salam pecinta film.